Ada angin jahat. Semua, lindungi Tuan Muda. Lindungi Tuan Muda. Kita dikelilingi serigala, kita dikelilingi serigala. Tuan Muda, kemana jangan mendekat Tuan Muda. Tolong aku cepat selamatkan aku di mana orangnya Tuan Muda cepat buka. Ini jebakan pemburu serigala. Tuan Muda. Tutup gunung-gunung ini harus ditutup ya. Anak serigala, anak serigala. Ibumu serigala, saudara-saudaramu, dan teman-teman serigalamu sudah pergi. Boleh aku turun sekarang? Aku tahu kau akan menangkapku. Untung aku belajar sedikit farmakologi dari kepala Wang. Dupa ini sangat efektif. Membuat orang berhalusinasi, mengira melihat monster serigala. Setelah gunung ditutup, aku tak perlu khawatir. Kau dan kawanan serigala diburu juga tak perlu khawatir. Kalian terjebak, meminta tolong tapi tak ada yang menolong. Anak serigala, kita sudah kenal lebih setahun. Untung kau pintar. Meski bicaramu belum lancar, tapi sudah bisa mengerti apa yang kukatakan. Anak yang bisa diajar. Kudengar dari orang tua di kota, belasan tahun lalu di Gunung Shoushan. Ada sebuah keluarga, suaminya meninggal karena sakit dalam perjalanan ke ibu kota untuk ujian. Tak lama setelah itu, istrinya melahirkan anak dan meninggal karena persalinan sulit. Tapi bayi itu menghilang. Aku menduga, apakah anak itu adalah kamu yang dibesarkan oleh kawanan serigala? Anak serigala, dengarkan aku. Kami melakukan ini untuk menghentikan kebiasaan buruk memakan daging serigala. Terpaksa, kami berpura-pura menjadi monster serigala untuk menakut-nakuti. Tapi mulai hari ini, semuanya berakhir. Kamu melakukan dengan baik. Aku traktir kamu 1 tanghulu. Aku bilang 1, cuma 1. Kembalikan kau dasar jahat.
Anak serigala. Tidur lebih awal ya. Temukan monster serigala ini. Sepertinya sarang serigala ada di depan dia terluka, tidak akan jauh larinya. Ada jejak kaki di sini kali ini, jangan sampai dia lolos. Ikuti suaranya. Cepat. Di sana di depan, ikuti cepat. Di sana. Dapat dia. Di sana. Habiskan mereka semua. Kawanan serigala datang. Jangan-jangan ada monster serigala. Wakil komandan, apa yang harus kita lakukan? Ini hanya serigala biasa, tidak ada yang perlu kita takuti. Tidak ada monster serigala sama sekali. Serigala takut api. Jika diserang kawanan serigala, gunakan api. Dalam situasi darurat, tembak mereka. Hari ini, kita harus menangkap monster serigala dan kembali melapor. Ya. Kawanan serigala mundur. Mungkinkah orang liar ini bisa memerintah kawanan serigala di gunung berbulu serigala? Dia bukan orang liar biasa, dia bisa memerintah kawanan serigala. Siapkan panah. Jangan. Xiao Feng. Putri, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Xiao Feng, ada kabar dari keluarga Emma? Kabarnya mereka menangkap anak serigala. Tidak, tapi Kaisar mengirim perintah melalui kurir cepat. Menyatakan bahwa Kaisar akan segera datang. Aku dengar. Kaisar juga memerintahkan wali kota untuk menangkap anak serigala. Bunuh tanpa ampun. Ini salahku, semuanya salahku. Aku seharusnya tidak membuat legenda monster serigala. Apalagi membawanya turun gunung. Ini salahku, Putri, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Anak serigala membunuh, itu bukan sesuatu yang bisa kamu prediksi. Bukan juga yang kamu inginkan, pasti ada alasan lain di balik ini. Jika tidak, dia pasti tidak akan menyakiti orang lain. Xiao Feng. Aku berjanji padanya saat memberikannya kalung gigi serigala. Aku akan melindunginya. Dia sangat percaya padaku, kecuali kita bisa membuktikan anak serigala itu tidak bersalah. Kalau tidak, bagaimana Putri bisa melindunginya? Aku khawatir sebelum aku menemukan kebenaran, anak serigala itu sudah terbunuh. Sekarang hanya ada satu jalan.
Xiao Feng, bisakah kamu membantuku? Xiao Feng tumbuh besar bersama Putri. Putri tidak menganggapku sebagai pelayan, malah merawatku. Seperti adik, demi Putri. Xiao Feng tidak takut dihukum militer. Baik, Xiao Feng, terima kasih. Aku harus pergi ke gunung. Suruh anak serigala pergi dari gunung berburu serigala, Putri, pasukan Emma. Begitu banyak tentara yang mencarinya di gunung, kurasa anak serigala itu mungkin sudah melarikan diri. Tidak. Serigala saat menghadapi bahaya tidak selalu lari dan bersembunyi, yang paling aku takutkan. Dia akan khawatir aku tidak bisa menemukannya dan tidak mau pergi. Lalu apa yang harus dilakukan? Hanya dengan tegas memaksanya pergi. Awalnya serigala berniat menyerang. Datang menyelamatkan lalu kembali. Anak serigala ini yang memperingatkan kawanannya. Jangan bertikai dengan kami. Dia menyelamatkan anak serigala sendirian, katanya. Anak serigala ini punya hati dan kesetiaan. Awalnya aku tak percaya, sekarang baru tahu. Tapi dia tetap pembunuh Letnan Xiaohou. Jika bukan dia yang membunuh, aku berani pastikan. Wali kota akan memujinya sebagai jenderal terbaik. Sayang sekali. Katanya monster serigala sudah tertangkap. Ini dia monster serigalanya, dia ini. Xing'er. Jangan biarkan monster serigala kabur. Hormat pada Tuan Muda. Aktimu bagus, ambil hadiahmu. Terima kasih Tuan Muda. Ini bukan monster serigala yang menakutkan itu? Kenapa sekarang? Begitu memprihatinkan, begitu menyedihkan. Waktu menggangguku dengan trik hantu, cukup sombong ya. Kau ini monster juga punya perasaan. Juga tahu sedih ya. Kau tidak tahu kan? Singer MU tidak akan pernah kembali. Karena lonceng ini. Dia yang memberikanku. Kau sudah dalam masalah, dia sendiri susah menyelamatkan diri. Tentu saja dia menjualmu. Jika bukan karena dia, bagaimana aku bisa dapat lonceng ini? Bagaimana aku bisa tahu? Benda kecil ini bisa menemukanmu. Sakit ya. Salahkan dirimu sendiri. Percaya pada Mas Haising. Lihatlah. Sampai sekarang, apakah dia datang menyelamatkanmu, Ada? Serigala datang.
Cepat tembak, cepat tembak. Binatang, pergi. Cepat lari. Cepat tembak dia, cepat. Tolong. Anak serigala. Tuan muda, selamatkan tuan muda. Cepat tarik aku, tuan muda. Tembakan yang bagus. Tembak sampai mati, kali ini jangan sampai dia kabur lagi. Baginda tidak akan membiarkan kita. Hana. Berhenti. Baginda sudah menemukan kebenaran, pembunuhnya bukan Langzai. Semua berhenti. Berhenti. Diam. Langzai. Ilmu dalam aliran ini bertentangan dengan aliran lain. Siapapun yang pernah belajar ilmu dalam harus melupakan semua yang telah dipelajari. Fokuslah belajar ilmu baru. Jika dua ilmu bertabrakan, akan langsung gila, muntah darah, dan merusak semua meridian.
Ilmu ini benar-benar merugikan orang lain untuk keuntungan sendiri. Mencuri tenaga dalam yang susah payah dilatih orang lain. Apa bedanya dengan merampas harta orang lain untuk diri sendiri? Manggu Suhua ini muncul lagi. Kalau tidak mati keracunan, sudah harus bersyukur. Ilmu Beiming ini, karena kakak Dewi menyuruhku mempelajarinya. Pasti ada alasannya. Lagi pula, kakak Dewi. Masa ia melakukan hal yang merugikan orang lain? Duan Yu, kau berpikir seperti ini. Sungguh menghina kakak Dewi. Ling Bo Wei Bu, ini cara yang bagus untuk kabur. Namanya juga elegan, mari kita coba. Anakku, Napain Yankees? Yang nangis datang. Aku sudah lama menunggumu di sini. anakku, ibumu sangat merindukanmu. Dia memanggilmu anak, dia ibumu. Omong kosong. Perempuan ini adalah Yer Niang yang jahat. Suatu hari nanti, julukanku Dewa Kejam ini pasti akan bertukar dengannya. Penjahat ya penjahat, ngapain pakai julukan elegan? Lalu penjahat nomor 1 dan nomor 4, julukannya apa? Besar. Sayang, aku ibumu. Jangan nangis. Napain pura-pura? Kalau mau membunuhnya, cepat selesaikan. Sayang, jangan takut pada si jelek itu. Dia tidak bisa mengalahkan ibumu. Lihat dirimu, putih dan gemuk. Lucu sekali. Aku pasti akan bermain denganmu sampai puas, baru membunuhmu. Sekarang masih sayang padamu. Jangan nangis. Nona, katanya suamimu meninggalkanmu. Maukah kau ikut denganku? Lao Si, Bayinggang Kabul. Kau berhenti. Ini bagus, nanti saat pengantar makanan masuk. Aku hanya perlu melangkah sedikit menyamping, menghindarinya. Bukankah bisa kabur? Aku harus menghafal langkah ini. Agar tidak salah langkah nanti. Kau tidak punya murid lagi. Aku mesra dengan nona kecil saja tidak boleh? Bagaimana kau tahu muridku mati atau tidak? Apakah dia dibunuh olehmu? Aku bahkan tidak tahu seperti apa muridmu itu. Tidak tahu sama sekali, bagaimana mungkin aku membunuhnya? Lalu di mana muridku? Kenapa sampai sekarang belum datang untuk bersujud kepada guru? Muridmu pasti dibunuh olehnya. Kalau tidak, kenapa bahkan jenazahnya tidak bisa ditemukan? Kamu dengar, istri muridku juga bilang begitu. Apakah aku salah menuduhmu? Tulang belakang kepala suamiku persis seperti milikmu. Bakatnya juga sepintar kamu. Di dunia ini, tidak akan ada lagi murid yang sempurna seperti dia. Yun Songhee ini sengaja melawanmu. Kamu masih belum mau membalas dendam untuk murid baikmu?
Kenapa kalian berkelahi? Sudah mengganggu bayiku yang baik. Sayang, baiklah. Tangkap dia. Cepat, ada orang. Tangkap dia. Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Wanita jahat itu mencuri anakku. Cepat bantu aku kejar. Musang yang baik. Kamu menggigitku. Wanita brengsek, kembalikan anakku. Kamu ini siapa lagi? Apakah kamu yang menyembunyikan murid baikku itu? Ini bukan pemimpin sekte pedang Wuliang? Tuan Zuozimu? Jurus pedangnya biasa saja, tapi punya anak yang lucu dan menggemaskan. Ternyata pemimpin sekte pedang Wuliang, pemimpin Zuo. Ye Erniang yang jahat ini. Bahkan jika Pangeran Kaisar jatuh ke tangannya, Juga tidak akan dikembalikan. Pemimpin Zuo, pergilah. tolong kembalikan anakku, aku akan carikan kamu 3-4 anak lain. Jika kamu ingin anakmu kembali, pergilah.
Cungkil mata gadis itu dan berikan padaku. Bagaimana? Sekte Wuliang di Dali termasuk sekte terkemuka. Tapi pemimpinnya ternyata begitu hina. Di mana Tuan Duan? Tuan Duan. Tuan Duan dibunuh oleh saudara wanita ini. Apa? Dia mati? Aku bunuh orang-orang jahat ini. Balas dendam untuk Tuan Duan. Tuan dibunuh oleh mereka. Anakku, terima kasih, Ye Erniang. Di mana Tuan Duan? Aku tidak tahu. Kalaupun tahu, tidak akan kuberitahu padamu. Nona, bagaimana kabar Tuan Duan sebenarnya? Benarkah dibunuh oleh Yun Songhee? Tuan Duan dibunuh oleh saudara perempuan itu. Penjaga buaya Nanhai, lepaskan Nona MU. Masih mau jadi murid atau tidak? Bisa dibicarakan. Nona MU. Nona MU, kamu tidak apa-apa? Nona MU. Nona MU, akhirnya kamu sadar. Kalau mau memukul, pukul saja beberapa kali. Kupikir aku tidak akan bertemu denganmu lagi. Jangan menangis, lihat aku kan sudah datang. Penjaga buaya Nanhai itu mana? Kamu datang cari dia atau cari aku? Aku takut orang jahat itu membawa pergi orang yang kusayang lagi. Jahat selalu bisa bicara manis. Wan Mei, aku tidak boleh kehilanganmu lagi. Aku sangat merindukanmu. Jangan begitu, ada orang. Mana orangnya? Jangan bercanda, di sini mana ada orang. Berjalan ribuan mil dengan pedang, berani berbicara meski tubuh kecil. Kakak keempat Ju. Tuan, kami diperintahkan untuk menjemput Tuan kembali. Kepergianmu kali ini membuat semua orang khawatir. Kami mencari kabarmu kemana-mana, baru sampai di Gunung Wuliang. Ini salahku, merepotkan kakak keempat Ju. Ayah dan paman marah? Watak kaisar dan pangeran, kamu pasti sudah tahu. Tapi saat kami berangkat, mereka sudah tidak marah lagi. Bahkan sangat merindukanmu. Kali ini Batiansi juga datang. Paman Ba juga datang? Di mana dia? Dia mengejar wanita jahat itu, menyuruhku menunggu di sini. Menunggu Tuan, kita segera kembali ke kediaman. Agar dua pangeran tidak khawatir. Rupanya kamu selalu di sini. Aku hanya sibuk membaca, tidak melihat apa-apa. Nona MU, mari aku perkenalkan. Ini Ju Danchen, kakak keempat Ju. Teman terbaikku. Zu Danchen bertemu nonamu. Kakak keempat Ju. Tuan kita pergi, jika Nona MU mau. Silakan berkunjung ke kediaman Tuan. Sekarang juga pergi? Kalau begitu kita pergi bersama.
Kakak keempat Ju tertidur, aku tidak mau pulang dengannya. Kita pergi dari sini. Bagus, aku juga tidak mau pulang ke rumahmu. Guruku menyuruhku jarang bertemu orang asing. Aku akan ambil kuda. Jangan, suara kuda akan terdengar. Kakak keempat Ju pasti sudah tahu. Lebih baik kita tidak naik kuda. Kamu memang selalu berpikir matang, ayo pergi. Nanti setelah makan, kamu harus ceritakan padaku tentang 7 hari 7 malammu. Sebenarnya kamu pergi kemana? Kalau berani tidak jujur, lihat saja aku tidak menghajar kamu. Mana berani aku bohong padamu. 7 hari 7 malamku, siang malam memikirkanmu. Bisa saja kamu pandai merayu. Dan Dan apa lagi? Aku digigit musang beracun, dan makan katak beracun. Bohong saja tidak bisa. Siapa yang percaya omong kosongmu? Setiap kata adalah kebenaran, tidak mungkin bohong. Kamu ngomong lagi. Cepat lari. Bodoh, kamu bisa lari lebih cepat dari kuda? Kakak keempat Ju. Pagi-pagi sudah baca buku di sini, mau ikut ujian kerajaan ya? Tuan muda, tebak aku baca puisi apa? Aku mana tahu. Jibu tidak ingkar janji, Houi menepati kata. Hidup merasakan semangat. Siapa lagi yang peduli dengan nama dan jabatan? Kakak keempat Ju. Pakai puisi Wei Zheng untuk menasihatiku ya. Tidak berani, Tuan muda sangat luas pengetahuannya. Di jalan, aku akan belajar lebih banyak dari Tuan muda. Silakan naik kuda. Aku lapar. Kakak keempat Ju, kamu traktir makan ya? Silakan masuk, tamu-tamu. Silakan masuk, tamu-tamu, silakan masuk. Tamu-tamu, mau pesan apa? Pelan-pelan jalan ya. Tuan, silakan duduk di sini. Tuan, mau pesan apa? Bawakan makanan dan minuman terbaik. Baik. Minuman Tuan. Parenti. Kakak keempat Ju bisa melakukannya. Tenang, karena dia menyuruh kita pergi. Pasti dia punya cara. Cepat pergi. Tidak bisa, kakak keempat Ju belum datang. Kalau aku tidak terluka, pasti aku akan membantunya. Sekarang harus bagaimana? Dia datang. Cepat pergi. Yun Zhonghi juga datang.
Ibu cepat buka pintu. Kutu buku, teriak apa sih? Ibu, tolong. UR, berteriak-teriak seperti apa? Ada orang mau membunuhku. Lihat. Kamu ini Biawati, ngapain memeluknya? Lepaskan. Wan, jangan kurang ajar. Kamu ini gadis kecil, jangan asal bicara. Dia siapa bagimu? Sepertinya hari ini aku dapat rejeki nomplok. Biarawati saja secantik ini, aku bawa kamu juga sekalian. Yusu Sanren, hati-hati. Gerakan ringannya sangat hebat. Bajingan berani. Minarla. Hanya dengan kuas hakim itu, kurasa belum cukup. Ibu, hati-hati. Kalian orang Dali ini mengandalkan jumlah. Hari ini aku tidak mau main dengan kalian. Ibu, kamu tidak apa-apa? Ibu, dia benar ibumu? UR, siapa dia? Dia Nona Enyu. Namanya Enyu Wan King, dia. Aku istrinya. UR, ini benar atau tidak? Ini. Ibu, nanti aku jelaskan. Kamu ini sama seperti ayahmu, suka meninggalkan hutang asmara. Akan kupatahkan kakimu. Gadis ini memang cantik, tapi agak liar. Nanti, didik dia dengan baik. Ibu, jangan marahi Wan lagi. Golok Sholuo Chin Homion. Siapa dia bagimu? Apa itu Golok Siluo Kinomian? Tidak pernah dengar. Kamu benar-benar tidak mengenalnya? Golok Siluo Kin Hongmian. Dia manusia atau hantu? Ibu, Wan sudah bilang tidak kenal. Jangan dipaksa lagi. Kamu selalu membelanya. Lihat saja nanti. Ayo. Kita masuk. Ayo. Siapa orang jahat tadi? Namanya Yun Song-hee. Anggota keempat iblis, dijuluki si ganas. Kungfunya di atasku. Katanya, keempat iblis sudah datang ke Dali. 3 lainnya. Lebih hebat lagi. Yun Song-hee. Sudah tahu tempatmu, Nyanyi Raku. Lebih baik kamu pulang dulu sementara. Untuk apa pulang? Aku sudah jadi pertapa. Bahkan jika 4 iblis datang dan membunuhku. Apa artinya? Ibu, keempat iblis itu sangat jahat. Kamu, jika tidak mau pulang, tinggallah di rumah paman. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Ibu, aku juga akan tinggal di sini menemanimu, kakak juga 4. Kamu pulang dan beritahu paman serta ayah, katakan kami berdua ibu dan anak. Di sini bersama-sama menghadapi 4 orang jahat. UR, di mana kamu belajar bicara seperti ini? Kamu tidak punya kemampuan sama sekali, lebih baik tinggal di sini dengan ibu. Bisa membantuku, sayangnya kamu. Sama sekali tidak bisa bela diri. Orang sudah memutuskan tinggal di sini. Aku juga akan tinggal di sini. Aku akan membantumu melawan mereka. Nonamu. Sebenarnya Kinomian si pisau pembantai.
adalah siapa bagimu? Kenapa kamu tanya lagi? Aku sudah memberitahumu tadi. Aku sama sekali tidak pernah mendengar nama itu. Liong dari laki atau perempuan, manusia atau binatang, aku tidak tahu. Nona Emu jangan marah, tadi aku melihat caramu memanah. Gerakan dan posturmu sangat mirip dengan seseorang yang kukenal. Dan kalian berdua juga mirip wajahnya, makanya aku bertanya. Boleh tahu bagaimana panggilan ayah dan ibumu? Sejak kecil aku tidak punya ayah dan ibu, guruku yang membesarkanku. Aku tidak tahu nama ayah dan ibuku. Lalu siapa nama gurumu? Guruku bernama Yuguke. Yuguku. Tolong ikut bersama kami kembali ke Dali, kalau tidak. Danjen tidak bisa memberi laporan pada pangeran. Ibu, jangan susahkan kakak juga 4. Sepanjang perjalanan ini, aku banyak dibantunya. Sebenarnya pangeran selalu merindukanmu, kali ini kamu pulang, pangeran. Pasti sangat senang. Jia, merindukanku? Seumur hidupku. Aku tidak ingin kembali lagi. Danjen berani mewakili seluruh rakyat memohon paduka permaisuri. Untuk kembali bersama kami ke istana. Dengan hormat memohon ibu kembali ke istana. Kalian. Apalagi yang bisa kukatakan? Ibu, bagus sekali. Ayah pasti sangat senang tahu kamu akan kembali. Keluarga kita akhirnya bisa berkumpul lagi. Bawahan segera kembali untuk memberi kabar. Ibu, Kamu adalah orang pertama yang melihat wajahku. Aku sudah bersumpah. Apa yang kamu katakan padaku, apakah masih berlaku? berlaku, tentu saja. Begitu sampai di rumahku. Aku pasti akan memberitahu ayah tentang kita. Kalau kamu berani membohongiku, aku akan. Wan Mei, mana berani aku membohongimu? Kalau kamu menikah denganku. Aku sangat berharap. Lagi pula, kamu tidak bisa melihat? Ibuku sangat menyukaimu. Apa urusanmu apakah ibuku menyukaiku atau tidak? Yang penting kau menyukaiku. Sudah cukup. Rakyat Dali menyambut putri. Menyambut pangeran dan putri kembali ke istana. Feng Huang, ayo masuk. Bu, ayo kita masuk.
Pangeran, Kaisar sudah menunggu di ruang belakang. Baik. Kakak Kaisar ada di sini, Feng Huangyuan. Kita akan menemui Kaisar dulu. Wan, tunggu aku di sini sebentar. Aku akan segera kembali. Silakan minum teh. Duan pergi kemana? Kok belum keluar juga? Nona MU, tunggu sebentar lagi. Pangeran kecil akan segera keluar. Pangeran kecil apa? Tuan Duan adalah putra Pangeran Zenan. Dia bukan Pangeran kecil. Siapa pangeran kecil itu? Pangeran kecil. Tak disangka si kutu buku ini ternyata pangeran kecil. Perintah Kaisar memanggil Batian Shi dan Yuan King untuk menghadap. Nona MU, mari kita menghadap Kaisar. Aku mau cari Duan Yu. Ngapain aku lihat dia? Nona MU, pangeran kecil juga ada di dalam. Aku masuk cari dia. Batian Shi dan Yuan King menghadap Kaisar. Batian Shi menghadap Kaisar. Kau ini Kaisar? Ya, aku Kaisar. Kau pasti Nona MU kan? Betul, aku Yuan King. Ada apa? Terima kasih sudah merawat Yuer selama perjalanan. Isak, suruh Yuer mengajakmu jalan-jalan. Lihat pemandangan dari kita. Bagus. Kau ikut bersama kami? Siapa? Berani masuk istana tanpa izin? Muridku, gurumu yang terhebat di dunia datang mencarimu. Cepat ikut aku kembali untuk belajar ilmu bela diri. Itu dewa jahat Nanhai. Kau tua bangka ini dari mana munculnya? Berani ikut campur urusanku? Kau cari mati ya? Kau juga dari mana munculnya? Urusan ini pasti ku campuri. Ayah, jangan hiraukan dia. Dia malah maksa mau menjadikanku murid. Oja, menerima murid sampai ke rumah kita? Dia memang tidak bodoh. Hari ini kubuatkan kau upacara kematian. Bukan giliranmu. Anakku masih ada. Apa? Anak kecil itu anakmu? Tidak mungkin. Bisa jadi dia anakku. Lihat tulang belakang kepalanya, persis seperti aku. Kamu bilang kamu sama persis seperti anakku, pantas saja. Kamu mau merawatku sampai akhir hayat. Tak kusangka kamu pandai berbohong, bilang tidak kenal. Pedang pembentai Chin Hong Mian, kamu. Feng Huang. Dasar jalang, pulang dan bilang padanya. Kalau dia ingin membunuhku, biar dia datang sendiri. Pedang pembantai Qin Hong Mian apa? Aku benar-benar tidak tahu siapa dia. Kamu masih pura-pura, dialah yang menyuruhmu membunuhku.
Kamu bilang dia guruku? Guruku namanya Yu Guke. Bukan Qin Hong Mian. Dia menyuruhku membunuh Dao Bai Feng jika bertemu. Tak disangka ternyata kamu. Sudah lama kurasakan ada yang tidak beres. Apakah dia juga menyuruhmu membunuh si cantik berakung Gambao Bao? Tidak ada. Si cantik beracun dan bau-bau adalah bibiku. Dia menyuruh orang mengirim surat untuk guruku. Bilang ada 2 wanita yang membahayakan guruku. Dendam ini harus dibalas. Yang satu pasti bermarga Wang. Tinggal di Suzhou, benar? Bagaimana kamu tahu? Aku dan guru pergi ke Suzhou untuk membunuhnya. Tapi tak disangka, wanita jahat ini punya banyak pengikut. Tempat tinggalnya sulit ditemukan, kami bahkan tidak bertemu. Lalu dikejar-kejar pengikutnya sampai ke Dali. Ini semua hutang cintamu. Didiklah Yuer dengan baik. Feng Huang, itu semua sudah berlalu. Mengapa masih kau ingat? Aku malas mengingatnya, tapi mantanmu masih mengingatnya. Feng Huang, Jangan halangi aku. Feng Huang. Balas dendamlah sekejam mungkin. Aku tidak takut. Sangat mirip, seharusnya aku sudah tahu dari wajahmu. Dan sifatmu. Apa maksudmu? Telapak asap ringan 5. Bagaimana kamu bisa? Ini juga diajarkan gurumu? Guruku bilang, jurus ini tidak akan diajarkan pada siapapun. Akan dibawa ke liang kubur. Tidak akan diajarkan, akan dibawa mati. Dia hanya berlatih jurus ini saat aku tidak ada. Aku hanya melihat diam-diam. Dia sering berlatih jurus ini sendirian. Setelah guruku selesai berlatih jurus ini, tiba-tiba marah dan memarahiku. Tapi bagaimana kamu bisa? Sepertinya lebih baik dari guruku. Ini adalah jurus 5 asap ringan yang kuajarkan pada gurumu. Artinya, dia adalah guru besar dariku. Bukan. Kamu tahun ini berusia 18 tahun, lahir bulan September, benar? Kenapa kamu tahu semua tentangku? Kamu sebenarnya siapa bagi guruku? Aku menyesali gurumu. Apa katamu? Kamu menyesali guruku? Apakah dia memberitahumu siapa orang tuamu? Guruku bilang, aku adalah anak yatim piatu yang dibuang orang tuaku. Guruku yang mengambilku dari pinggir jalan dan membesarkanku. Apakah kamu membenci orang tuamu? Kenapa kamu menangis? Aku tidak menangis, tadi minum terlalu banyak, sedikit mabuk. Jangan berpura-pura, aku melihatnya. Laki-laki sejati tidak boleh menangis. Kecuali anak kecil. Wan Er, aku akan memperlakukanmu dengan baik mulai sekarang.
Apapun keinginanmu, akan kucoba penuhi. Kamu serius? Kalau begitu, setujui pernikahanku dengan Duan. Kamu yang memutuskan, jangan biarkan dia berkhianat. Ada apa? Bukankah kamu baru saja bilang akan memenuhi semua permintaanku? Kamu dan Yuer. Kamu tidak bisa menikah dengan Yuer. Kenapa? Dia sendiri yang berjanji padaku. Dosa. Ini benar-benar dosa. Kalau dia tidak mau menikahiku, aku akan bunuh dia lalu bunuh diri. Aku sudah bersumpah di depan guruku. Hal lain bisa, tapi ini tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Jangan-jangan Duan. Dia berubah hati? Bukan Yuer, ini bukan salahnya, ini salahku. Sebenarnya kenapa? Karena Yuer adalah kakak kandungmu. Apa katamu? Duan? Duan adalah kakak kandungku? Tidak. Kamu tahu siapa gurumu? Dia adalah ibumu. Aku adalah ayahmu. Kamu bohong. Aku tidak percaya. Waner, ayo pulang. Guru. Waner, ayo pergi. Hong Mian, selama belasan tahun ini. Waner, ayo pergi. Aku tidak mau di sini lagi. Guru, dia berbohong. Dia bilang kamu ibuku, dia ayahku. Benar, dia berbohong. Sudah kubilang sebelumnya. Orang tuamu sudah lama meninggal. Hong Mian. Keluarga kita akhirnya berkumpul, jangan pergi. Kita akan bersama selamanya. Keluarga berkumpul. Apakah kau benar-benar ingin tinggal bersama kami selamanya? Hong Mian, putri kita sudah besar sekarang. Betapa indahnya jika kita bisa bersama sebagai keluarga. Kau menipuku lagi. Jika kau benar-benar menyayangi putri kita, pergilah dengan kami dan jangan pernah kembali. Ini, aku adalah Pangeran Zenan dari Dali, bertanggung jawab atas urusan militer dan sipil. Aku tidak bisa pergi bahkan sehari pun. Aku ingat 18 tahun lalu kau mengatakan hal ini padaku. Tapi aku tidak menyangka, 18 tahun kemudian, kau masih mengatakan hal yang sama. Kau Piker. Aku masih akan mempercayaimu di mata aku. Kau hanyalah pria tak setia. Aku sangat membencimu. Hong Mian. Duan Zhengchen, kau sudah menjadi pangeran selama puluhan tahun. Kurasa sudah cukup. Mulai sekarang aku akan memperlakukanmu dengan baik, asalkan kau ikut denganku. Baik, aku ikut denganmu. Kakak Chun, kau terlalu naif. Shiji. Kenapa kau tidak belajar dari pengalaman? Pao Pao. Terjebak lagi olehnya.
Dia hanya akan memanjakmu beberapa hari, lalu kembali menjadi pangeran lagi. Bao Bao, kau juga datang? Shimei, kenapa kau datang? Kenapa aku tidak boleh datang? Wan Mei, bagaimana kabarmu? Duan Lang, Wan Mei, ada apa denganmu? Waner, kau mau kemana? Shifu, kenapa kau menipuku? Kenapa? Kenapa Duan Lang adalah kakak kandungku? Kenapa? Wainer, Wan Mei, Hong Mian, jangan bertindak gegabah. Sekarang terserah kau, mau tetap menjadi pangeran atau menyelamatkan putramu. Sepertinya hari ini anak ini harus menjadi muridku. Hong Mian, asalkan kau melepaskan Yuer, aku akan setuju apapun permintaanmu. ayah, benar? Kau benar-benar akan setuju apapun? Shiji, kau masih percaya padanya? Bawa dia pergi, ayah. Duan Zhengjun, malam ini kita harus bertarung? Bao Bao, kenapa kau juga melawanku? Apa itu bau-bau-bau-bau? Tolong hormat sedikit. Sekarang aku adalah istri Song Wanchou. Bao Bao, kamu sudah menikah. Selama bertahun-tahun kita berpisah. Aku sangat merindukanmu. Kamu masih memikirkan aku? Kembalilah jadi pangeranmu. Adik seperguruan, jangan tertipu olehnya. Kakak, ayo kita pergi. Hong Mian, Si Tuan, pulang dan bawa kepala Dao Bai Fan ke lembah Wan Jie untuk menukar anakmu. Oh, Bao Bao. Adik seperguruan, ada apa denganmu? Juan Zhengchan, kamu pencekat. Berani-beraninya kamu memperlakukan kami seperti ini. aku terpaksa. Aku minta maaf padamu di sini. Pura-pura. Siapa yang minta kamu minta maaf? Lepaskan titik akupunktur kami sekarang juga. Kita bertiga sudah lebih dari 10 tahun tidak bertemu. Hari ini kita bisa berkumpul lagi. Hong Mian, lihat kamu, sifatmu masih sama panasnya. Bao Bao, kamu semakin cantik dibandingkan waktu kita bersama dulu. Kamu malah terlihat lebih muda. Si Duan, jangan bermulut manis. Lepaskan kami sekarang. Adik, maksudnya dia, kamu semakin cantik. Kalau begitu, aku semakin jelek dong. Hong Mian, di dalam artikel dikatakan, Kecantikanmu bisa membuat ikan tenggelam dan burung jatuh. Kamu memang tidak pernah menyinggung siapapun. mati di bawah pisau Siuluo, jadi hantu pun tetap anggun. Kamu, kakak, kamu masih percaya omong kosongnya? Duan Zhengchan, aku tidak akan percaya lagi pada omong kosongmu. Bao Bao, boleh aku menciummu? Sekarang aku sudah bersuami. Jika kamu berani menyentuhku lagi, aku akan bunuh diri di hadapanmu. Bao Bao, kamu tetap tidak menungguku dan menikah. Menang Yeme? Menunggu orang yang tidak punya hati seperti kamu? Aku sengaja menikah. Bao Bao, sepertinya aku tidak beruntung. Sebenarnya aku tahu aku yang salah padamu. Tapi kenapa kamu menculik anakku? Di mana sebenarnya lembah Wan Jie itu? Bao Bao, jangan beritahu dia. Tuan Song, silakan masuk. Bao Bao. Bao Bao, mereka tidak menyakitimu kan? Jika dia berani menyentuhmu sedikit pun, aku akan membunuhnya. Kamu adalah... Dia adalah suamiku. Pemilik lembah Wan Jie Hong Wanchou. Oh, jadi Tuan Song. Maaf sebelumnya. Bao, ada apa denganmu? Bodoh, dia menekan titik akupunturku. Duan, segera lepaskan titik akupunturnya, kalau tidak. Besok hari ini akan jadi hari kematianmu. Lepaskan anakku dulu. Baru aku akan melepas istrimu. Anakmu ditangkap oleh Dewa Buaya Nanhai. Kalau mau melepas,
Itu urusan mereka, apa hubungannya dengan kami? Bao Bao, rupanya kau menipuku. Tuan Zhong, silakan pulang. Setelah kau bawa Yuer kembali padaku. Aku akan melepas istrimu. Kau cari mati ya? Aku ingin lihat apa kemampuanmu. Tunggu dulu, Juga. kakak. Kakak, mereka menculik Yuer. Aku tahu. Silakan kalian bertiga pulang. Dalam 3 hari, kami akan datang ke lembah Wanjie untuk menuntut orangnya. Pao Pao. Berhubung kau sudah melepas titik akupuntur istriku, aku tidak akan berurusan denganmu. Ketahuilah, lembah Wanjie bukan Tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Antar tamu. kau. Aku seumur hidup benci orang yang berkeluarga duan. Di dunia ini, tidak ada orang baik yang berkeluarga duan. Ayo pergi. Pergi. Duan Lang adalah kakakku, dia kakakku. Orang ini napasnya kadang ada kadang tidak. Orang ini kulitnya kadang dingin kadang panas. Orang ini jantungnya kadang berhenti kadang berdetak. Orang ini aneh sekali. Dia mati atau hidup sih? Itu bukan urusanmu. Siapa berani mengganggu aku? Keluar! Kau cari mati ya? Ayo keluar! Aku memang cari mati. Kau manusia atau hantu? Aku bukan manusia, juga bukan hantu. Di dunia ini, aku sudah tidak ada. Siapa yang bicara? Keluar! Bukankah aku sudah di sini? Jangan-jangan dia? Kalau kau tidak ingin hidup, loncat saja ke bawah. Kau hantu! Aku hantu yang bisa membantumu. Bisa membuat Duan Yu jadi suami yang baik untukmu. Kau bohong! Ini sudah takdir, tidak bisa diubah. Tuhan brengsek. Kita tidak perlu pedulikan dia, aku punya cara. Kau punya cara? Cepat katakan apa yang harus dilakukan. Apa caramu? Benarkah bisa membuat Duan Lang jadi suami yang baik untukku? Cepat katakan. Sekarang belum bisa kukatakan. Ikut aku. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Ini bukan lembah Wanjie? Kenapa kau bawa aku ke sini? Jangan banyak bicara. Kalau masih cerewet, pantatmu akan kuhajar. Jangan menakut-nakutiku. Aku tidak takut padamu. Aku hanya mengalah karena kakimu cacat. Cepat jalan.
Tempat apa ini? Kau sengaja membawaku ke sini? Ya, masuk dan lihatlah sendiri. Kenapa kau mengurungku di sini? Apa? Permintaanmu sendiri, bahkan kau sendiri sudah lupa? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Wan Mei. Apa itu Wan Mei? Kau Duan Lang. Ya, aku. Duan Lang. Kita saudara, tidak boleh seperti ini. Wan Mei, ini takdir. Jangan sedih lagi. Aku beruntung memiliki adik seperti kamu. Hingga sekarang kau masih berkata begitu. Aku tidak mau jadi adikmu. Kalau kau senang, berarti kau tidak punya hati nurani. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Seandainya dulu. Lebih baik tidak pernah bertemu. Apa maksudmu? Siapa yang menyuruhmu mencariku? Kau membunuh Hei Mei Gui. Membuat hatiku hancur, membuat guruku menjadi ibuku sendiri. Membuat ayahmu menjadi ayahku, membuat dirimu sendiri. Menjadi kakakku. Wan Mei, ini salahku. Jangan menangis lagi. Mari kita cari cara untuk melarikan diri dari sini, ya? Aku tidak mau lari, aku tidak ingin lari. Biarkan aku mati di sini saja, toh sama saja. Sama saja. Aku yakin ayah pasti akan menyelamatkan kita. Jangan sedih lagi, jangan menangis, Wan Mei. Wan Mei. Wan Mei, lihat makanan ini, jangan-jangan ada racun? Dia tidak perlu racun untuk membunuh kita. Kalau begitu, mari kita makan. Lihat kau mau lari kemana?
Aku pantas mati. Wan Mei. Malam pengantin, tambahkan lilin merah untuk kalian. Nikmatilah malam ini. Lapor pada Kaisar dan Pangeran, aku sudah mempelajari medan lembah Wanjie. Hamba Batiansi bisa memandu jalan. Untuk menyelamatkan pangeran muda, mari kita segera berangkat, kakak Kaisar. Kamu tidak perlu ikut, kau adalah penguasa negara, adik Chun. UR sebenarnya adalah calon penguasa kerajaan Dali di masa depan. Kali ini aku harus pergi. Nyawa UR berkaitan dengan kelangsungan hidup Dali kita. Bagaimana makanannya? Kamu jahat. Apa yang kamu taruh di makanan ini? Jahat memang, dan yang paling jahat. Aku taruh obat perangsang. Nak, bagaimana kamu berterima kasih padaku? Aku membuat kalian menikmati kebahagiaan dunia. Wan, bunuh aku. Kalau tidak, aku. Duan, aku ingin kamu. MU, aku sudah lakukan apa yang kujanjikan. Kamu puas? Setelah makan obat yin yang hihisan ini. Kalau tidak melakukan hubungan suami istri, kalian akan mati berdarah dari 7 lubang. Bahkan dewa pun tidak bisa menahannya. Kamu siapa sebenarnya? Kejahatanmu sudah memuncak. Duan. Wan, Kamu baik-baik saja? pukul aku. Wan, pukul aku sampai pingsan. Cepat. Pukul aku sampai pingsan. Kakak MU, kakak Duan, kalian dikurung di sini? Kakak MU, ini aku. Aku baru dengar si jahat itu bicara. Aku pasti akan menyelamatkanmu dan kakak Duan. Bagus. Cepat cari penawarnya untuk kami. Aku sudah menutup meridianku dengan tenaga dalam. Efek obatnya akan segera kambuh. Kamu harus cepat. Obat apa itu? Adik, obat itu namanya Yin Yang Hihisan. Cepat selamatkan kami. Baik, kakak tunggu sebentar. Aku segera kembali. Feng Huang, jangan terlalu keras. Sampai sekarang kamu masih membelanya? Berani-beraninya kamu menyentuh Duan. Aku bunuh kamu. Duan, kamu baik-baik saja. Ajiu sikitnya. Duan, sakit tidak? Kamu baik-baik saja. Sakit tidak? Kamu baik-baik saja.
Duan, kamu pria tampak berjanggut. Berantem butuh bantuan wanita, sungguh tidak tahu malu. Lihat pedangku. Aku juga bantu kamu. Siapa si brengsek ini? Mau mati ya? Bukannya kamu si brengsek itu? Kamu sebut aku brengsek? Kayaknya kamu sudah bosan hidup. Kamu di sana, Yue ya? Kamu siapa? Kamu datang untuk menyelamatkan kakak Duan? Ya, kamu tahu di mana dia? Aku pamannya. Aku datang untuk menyelamatkannya. Dia dikurung di rumah batu. Di mana rumah batu itu? Bisa antar aku ke sana? Ayo kita selamatkan dia. Tidak bisa. Kalau aku antarkan, ayahku akan membunuhku. Siapa ayahmu? Aku Marga Zhong. Ayahku adalah pemilik lembah ini. Dia adalah ayahmu? Untuk menyelamatkan kakak Duan, lebih baik aku bawa kamu ke sana. Entah apakah kamu bisa mengalahkan si jelek itu. Si jelek apa? Aku bawa kamu ke sana. Kamu akan langsung paham begitu melihatnya. Ayo pergi. Itu dia. Dialah yang membawa kakak Duan ke sini dan mengurungnya di rumah batu. Yuer dikurung di dalam rumah batu ini, kan? Saudara, mohon minggir. Jika Tuan tidak mau minggir, aku terpaksa tidak sopan. Duan, cium aku. Tidak, aku tidak bisa menciummu. Tidak, aku ingin menciummu. Aku tidak sengaja memakan juha, mungkin tidak akan mati dengan 7 lubang mengeluarkan darah. Aku juga tidak akan membiarkanmu mati. Kekuatan Yang Shi senior adalah, kamu Duan Shengming atau Duan Shengchun? Aku Duan Shengming. Kamu adalah kaisar dari saat ini? Benar. Siapa yang lebih hebat, kungfumu atau aku? Kungfumu sedikit lebih unggul. Tapi jika benar-benar bertarung, aku bisa mengalahkanmu. Benar. Aku kan cacat. Tak kusangka kamu sudah jadi kaisar. Kungfumu sama sekali tidak menurun. Duan, Wan, UR,
Kamu kenapa? Aku segera menyelamatkanmu. Kakak Duan. Anak ini ketahanannya bagus, sudah minum yin yang hihisan. Racun apa itu? Bukan racun, tapi obat perangsang. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin membantunya. Di dalam ruangan ada seorang wanita, dan itu adik kandungnya. Adik kandung? Ya, anak Duan Sengchun dengan wanita lain. Anak perempuan. Kenapa kamu tidak menyerang? Aku mati di tanganmu. Itu yang terbaik. Dosa kamu akan bertambah. Kamu siapa sebenarnya? Aku adalah Pangeran Yan King. Seharusnya sepupumu, kan? Aku tidak percaya. Sekarang kamu percaya? Zhengming Menggermati Senior. Aku sepupumu. Kamu sengaja tidak mengakuiku atau tidak percaya padaku? Zheng Ming adalah raja sebuah negara, perkataan dan tindakan harus hati-hati. Aku tidak punya anak, jadi keponakanku Duan Yu. Memikul tanggung jawab besar negara. Harap senior melepaskannya. Bagaimana jika aku sengaja membuat keluarga Duan Dali berbuat mesum dan merusak moral? Dan tidak punya keturunan? Duan Zhengming sama sekali tidak mengizinkan. Sayang sekali, kamu bukan penjahat yang langsung merencanakan kudeta. Tapi kau sudah merebut tahtaku. Silahkan kau panggil pasukan Shenche. Ayo panggil pasukan pengawal istana. Kekuatanku memang jauh di bawahmu. Tapi untuk membunuh bajingan Duan Yu ini, semudah membalikkan telapak tangan. Apa syaratmu untuk melepaskannya? Segeralah pergi ke kuil Tianlong dan jadi biksu. Serahkan tahta padaku, aku akan melepaskannya. Whereson Leluhur. Tidak bisa diberikan begitu saja. Kalau begitu, biarkan Duan Yu menggunakan Yin Yang Finger untuk melawanku. Jika dia menang, dia bisa bebas. Duan Yu sama sekali tidak bisa ilmu bela diri. Apalagi belajar Yin Yang Finger. Suksesi tahta kerajaan Dali. Tidak bisa Yin Yang Finger? Aku tidak percaya. Duan Yu sejak kecil belajar puisi dan sutra Buddha, hatinya penuh belas kasih. Tidak mau belajar bela diri. Munafik lagi. Orang seperti ini jadi Raja Dali. Lebih baik dibunuh sekarang juga. Paman, cepat masuk. Masuk dan bunuh aku dengan satu jari. Apa kau melakukan hal yang memalukan keluarga? Tidak, belum. Tapi aku hampir tidak bisa bertahan. Hidup mati ada takdirnya, biarkan mengalir. Terima kasih, Nona, sudah menuntunku. Aku akan membalas budimu suatu hari nanti. Guru, pemilik lembah ini, aura pembunuhnya sangat kuat. Aku khawatir. Jangan takut. Kau lihat jelas, aku bukan marga Duan. Ayo pergi. "19 garis melintang, membingungkan banyak orang di dunia. Apakah Tuan berminat bermain satu permainan dengan biksu tua ini?"
Amet pa. Kekuatan jari Vajra, ilmu yang hebat. Tuan bersedia mengajariku. Bagus sekali. Kekuatan Tuan sangat dalam, pasti permainan catur Tuan. 10 kali lebih hebat dari biksu tua ini. Biksu ingin meminta Tuan memberi 4 bida. Jangan terlalu merendah, guru. Untuk menentukan menang kalah, sebaiknya bermain biasa. Kalau begitu, beri 3 bida. Bahkan memberi 1 bida pun sudah cukup. Sepertinya kemampuan catur Tuan sangat terbatas. Biarkan biksu tua memberi 3 bida. Tidak perlu. Kita bermain dengan bida yang sama. Orang ini tidak sombong dan sangat tenang, memang luar biasa. Baiklah, kau tuan rumah. Aku tamu, aku duluan. Tidak. Naga kuat tidak menekan ular lokal. Aku duluan. Kalau begitu, kita tebak siapa duluan. Coba tebak, berapa usia biksu tua tahun ini? Ganjil atau genap? Jika tebakanmu benar, kau duluan. Jika salah, biksu duluan. Aku tahu, kau akan mengelak. Baiklah, ganti yang tidak bisa kau elak. Coba tebak. Saat biksu tua berusia 70 tahun, jumlah jari kaki. Ganjil atau genap? Aku tebak genap. Salah. Ganjil. Biksu tua tahun ini 69 tahun, tahun depan 70 tahun. Jumlah jari kakiku ganjil. Benar, guru silakan duluan. Aku mengalah. Di sudut kanan bawahku, ada bahaya besar yang tersembunyi. Jika aku menambahkan 1 langkah lagi, keunggulan awal akan hilang. Serang balik ke posisi itu, jangan kehilangan inisiatif. Biksu tua ini memang bermaksud begitu, hanya saja sulit menentukan pilihan untuk sementara waktu. Terima kasih atas peringatannya. Diam-diam mengamati adalah pria sejati, bertindak sendiri adalah pria sejati. Kau memberiku obat perangsang, apakah kau pria sejati? Tak tahu malu. Aku juga bukan pria sejati, aku adalah biksu besar.
Terus menggali, harusnya sudah dekat. Lebih cepat. Jika lambat, pangeran akan dalam bahaya. Tuan Duan, bagaimana langkah catur ini seharusnya? Jalur catur ini memiliki 7 langkah berturut-turut. Jika diucapkan, musuh akan tahu dan tidak akan efektif lagi. Dengan keahlian master, sepertinya belum mencapai level ini, bukan? Bermain catur pada dasarnya adalah pertarungan kecerdasan. Keahlian catur biksu tua ini. Jika sejak awal sudah kau pahami, apakah permainan ini masih perlu dilanjutkan? Murid muda, menjauhlah. Master, lama tidak menurunkan bidak. Apakah ingin menyerah? Anda adalah orang hebat, tapi menyerang muridku diam-diam. Bukankah sangat tidak pantas? Pertarungan hidup dan mati. Hasil permainan catur ini tergantung pada ini. Sepertinya Master Huang Mei dalam bahaya. Hankerkin Pintunya, Selamatkan Yuer. Tunggu, tahukah kau siapa lagi di dalam rumah batu itu? Selain putramu Duan Yu? Pemilik lembah Zhong, jika kau berani menggunakan cara kejam untuk menghadapi putraku, jangan lupa kau juga punya istri dan anak perempuan. Benar, aku Zhong Wanchou punya istri dan anak perempuan. Tidak punya putra. Bahkan jika punya putra, putraku tidak akan pernah Berzina dengan adik kandungnya sendiri. Apa yang kau omongkan? Yuan King adalah anak harammu, bukan? Latar belakang Nona Mu tidak perlu kau khawatirkan. Aku akan tetap mengkhawatirkannya. Keluarga Duan dari Dali, berkuasa di selatan, mendominasi satu wilayah. juga terkenal di dunia persilatan. Para pahlawan, lihatlah hari ini. Putra kandung Duan Shengchun Dan putrinya berzina seperti binatang. Tunggu, seorang pria dan wanita telanjang. Lihatlah putra dan putri keluarga Duan Sedang berzina. Semuanya, lihatlah.
Ketukan.